Bro Gita, akhirnya kita jumpa lagi dan ini suatu kehormatan. Apa kabarnya? Baik, baik. Thank you, Mas Menteri. Ini kamarnya Pak Yop Ave. Siap. Jadi gua penerusnya dan lu dulu sering banget kesini. Pertama kali lu masuk ruangan ini, perasaan lu seperti apa? Gemeter. Gue tuh pertama kali datang hanya nonton bos gue presentasi, tapi pertemuan kedua gue suruh presentasi. Gue lebih gemeter waktu gue presentasi. Karena gue dari segede gitu sangat mengidolakan Doi. Karena dia tuh ininya Visioner ya? keren banget. Dia tuh bisa mikir dan ngomong mengenai apa yang harus terjadi 20-40 tahun ke depan. Ya banyak kan orang dimanapun. And he's such a towering Personality, bukan hanya physically, atribut dan segalanya lah. Nah, sekarang lu went through the cycle dari investment banker, jadi successful investor, lu sekarang jadi content creator. Nah, ini masuk ke dalam portfolio gue, karena ini kan ekonomi kreatif. Yang menarik, lu selalu bawa narasi bagaimana peran pendidikan. Ini jarang nih yang touch. Dan termasuk pengembangan pariwisata itu sampai ke blockchain dan ini sangat random. HAM juga lu bahas gitu loh. Lu ngeracik itunya gimana tuh pemikirannya waktu? Gue baca. Oh baca ya. Gue tuh ngeliat HP nggak lebih dari 1,5 jam per hari. Sisanya gue baca jurnal, baca buku. Dan gue tuh kalau baca random. Gue nggak milih topik yang gue suka apa. Itu aja. Lu hajar aja semua. Gue hajar. Lu eclectic aja ya? Iya, gue random. Gue ke Amazon atau ke toko buku. Itu aja. Bisa topiknya kesehatan. Mau mengenai neuroscience kayak, mengenai spiritualitas kayak atau apa, gue jabanin. Nggak semuanya tentang ekonomi berarti ya? Enggak. Justru dikit sekarang mengenai ekonomi. Gitu. Oke. Jadi guys, a good leader is a good reader. And this guy is well read. Satu lagi orang yang juga hobi banget baca tuh Prabowo. Siap. Bos gue itu gila, kutu buku banget ya. Ya. Nah, kemarin gue di tempat temen kita, oh ini minum dulu. Anyway, gue ke tempat temen kita, Mardigu, terus ya kan gaya bebas gue gitu kalau udah nggak pakai skrip gitu kan asal cuap aja kadang-kadang apa yang gue ketahui terus keluar mengenai situasi geopolitik dan makroekonomik. Kita baru aja naikin harga BBM dan berat banget itu, it's like probably one of the toughest decisions that the government has to make. Nah, pandangan lo dengan keadaan seperti sekarang gimana kita sebagai entrepreneur dan lu juga punya pengalaman di pemerintahan yang cukup well-rounded untuk melewati tantangan-tantangan yang ada di depan mata, terus mengubah tantangan ini jadi peluang. Ini bisa panjang nih jawabannya. Tapi intinya gue mendukung sikap dan langkah ini. Dan governing tuh bukan cari popularitas. Governing tuh adalah melakukan apa yang terbaik untuk negara dan bangsa. Tapi gue ngelihat situasi geopolitik atau perkembangan geopolitik akhir-akhir ini, gue lebih optimis dari banyak orang. Dalam arti kata, kekhawatiran mengenai inflasi salah parkir. Dan kekhawatiran mengenai disrupsi terhadap rantai pasok, apakah itu untuk pangan dan energi, ini short-lived. Jadinya gue melihat di cakrawala ke depan dalam 6-12 bulan ke depan, ini inflasi akan menurun. Cukup sangat berarti. Karena kalau gue lihat, pertumbuhan uang beredar itu udah sangat single digit, 5%. Tahun lalu itu 25-27%. Terus gue lihat inventory di perusahaan-perusahaan besar, wholesalers ataupun retailers, ini udah sky high dan nggak muter. Dan ini udah mencerminkan keterbatasan daya beli kan, di negara-negara maju. Jadinya bakal terjadi repricing atau rekalibrasi harga. Dan ini akan membantu dengan penurunan inflasi. Dan gue lihat di Tiongkok dan di Eropa, disrupsi rantai pasok ini nggak akan berkepanjangan.
COVID atau zero COVID policy di Tiongkok, sekarang mobilitasnya udah kelihatan jauh lebih banyak daripada 3-4 bulan yang lalu. Dan gue nggak ngelihat apa yang kita saksikan di Ukraina ini akan berkepanjangan. Tapi I could be totally wrong, tapi pandangan gue di situ, di mana ini dalam waktu dekat, gue rasa harga energi dan pangan akan renormalisasi. Dan itu akan membantu nanti untuk pengambilan sikap ulang oleh pemerintah dimanapun. Nah, ini gue agak lega nih, karena lu tuh biasanya kan contrarian, lu melihat sesuatu dari sisi yang lain. Dan biasanya lu saat orang optimis, lu cukup pesimis waktu awal-awal COVID. Tapi lu bener bro, yang angka 1.600 triliun itu kejadian kita sekarang harus spend 1.600 triliun. Nah, gue jadi sedikit lega dengar pandangan lu, dan bahwa inflasi ini akan mulai bisa dikendalikan, dan juga bukan hanya ekonominya, tapi juga dari segi geopolitik kemungkinan bisa juga terjadi deeskalasi. Nah, anak muda equal inovasi, dan inovasi mereka tuh nggak ada habis-habisnya. Value apa yang lu ingin tanamkan ke generasi ke depan untuk bisa mereka menjadi pemenang? Dan buat gua yang paling penting tuh creating jobs, good quality jobs. Yang paling struktural adalah keterbukaan. Gue ngelihat orang, negara, bangsa yang maju itu adalah siapapun yang bisa menunjukkan keterbukaan terhadap ide baru. Dan kita agak-agak kurang untuk menunjukkan keterbukaan kalau kita bandingkan dengan negara dan bangsa lain yang lebih sukses daripada kita. Nah, kita bisa mengacu ke situ kan. Dan yang kedua tentunya adalah risk taking. Dare to take risk. Iya, risk taking. Tadi gue sempat ngobrol sama lo bahwasanya pendirian usaha per 1.000 orang di Indonesia itu hanya 0,3 izin. Too low. Too low. Di Tiongkok, Singapura tuh 8 sampai 9 per 1.000 orang. Dari situ aja lo udah bisa ngeliat jarumnya kita ini bisa meningkat jauh lebih tinggi lagi. Ya lo kalau udah berani mengambil keputusan untuk mendirikan usaha lebih banyak daripada sebelumnya, itu mencerminkan keinginan lo untuk berinovasi ataupun inovasi yang sudah kejadian, ya kan? Nah, tapi keterbukaan ini kalau menurut gue struktural. Gimana untuk kita tuh bisa mengundang orang yang paling pinter dari seluruh dunia untuk ngajar di sini, untuk berusaha di sini. Kita tuh kadang-kadang terjebak dalam konteks nasionalisme, ya kan? Tapi nasionalisme itu sebetulnya harus termanifestasi dalam kepentingan dan kapasitas kita untuk bisa meng-unleash nilai yang besar sekali untuk masyarakat luas. Dan kita nggak akan bisa meng-unleash nilai yang besar atau berarti untuk masyarakat luas kalau kita nggak bisa mengundang dan me-welcome mereka. Siapapun dari Afrika, Eropa, Jepang, Tiongkok, Australia, Amerika untuk bisa datang ke sini ngajar di setiap kampus, terus berusaha di manapun. Nah itu kalau udah ada keterbukaan seperti itu dan mereka ngerasa welcome, lihat aja Singapura. Mereka sangat bisa menunjukkan keterbukaan dan mereka konsisten menunjukkan keterbukaan. Itu yang kalau menurut gue menopang kepentingan mereka untuk menjadi titik geostrategis yang relevan. Bukan hanya untuk kawasan tapi untuk seluruh dunia. Keterbukaan and dare to take risk. Siap. Nah, lu pernah bilang bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif itu seksi banget bagi Indonesia. Future bagi kita. Nah, ada nggak masukan lu buat gue nih? Temen lu yang lagi tugas di sini, supaya paling nggak ya gue bisa di-mention di same sentence kayak Pak Yop Ave. You could be the next Yop Ave. Serius lu? Asli, karena you could complete the circle. Dia tuh visinya keren banget mengenai pariwisata, ya kan? Tapi lu semakin keren untuk kepentingan tesis atau narasi pariwisata, tapi lu bisa mengcomplete the circle dengan unsur kewirausahaan, entrepreneurship, ya kan? Nah, lu ngomong ekonomi kreatif. Ya, gue akhir-akhir ini sibuk kan bikin film lewat salah satu
kendaraan kreatif kita. Kalau lo nonton Parasite, Squid Games, gue agak-agak sebel gitu loh, dalam arti filmnya bagus, tapi nggak ada alasan kita nggak bisa bikin yang sama atau bahkan lebih keren. Oh, sebelnya karena kita mestinya bisa bikin lebih Betul. keren. Tapi di Korea itu holistik Pendekatannya sangat komprehensif. di mana afiliasinya Samsung berani ngambil andil di DreamWorks, ya kan, untuk bisa melakukan teknologi transfer teknologi. Dan kalau ada perusahaan besar di sini yang berani ngambil risiko gitu dan mau berpartisipasi dalam narasi ekonomi kreatif kita ke depan, we can gangbust on this. Yes. Nah, terakhir nih, Chief. Gue denger lo dapat undangan dari Stanford University jadi visiting professor. Visiting scholar. Visiting scholar. Siap. Dan ini sih, kalau bicara mengenai entrepreneurship, ini kayak Mekahnya lah. Siap. Palo Alto, Stanford, dan gue pengen ucapin selamat. Tapi, Thank you, bro. Thank you. yang gue jadi concern, ini endgame nih mau dibawa kemana nih? Jalan terus. Jadi gue tuh mau meningkatkan konten asing. Karena gue lihat di Palo Alto, di Silicon Valley, banyak orang-orang yang berarti, yang bisa berkontribusi lewat pipa gue untuk kepentingan masyarakat luas di Indonesia. Oke, jadi ini akan diterusin. Gue akan pedomankan untuk gue bisa duduk sama tokoh-tokoh, apakah itu akademis ataupun tokoh-tokoh entrepreneurial di sana, supaya di sini bisa ngelihat gitu loh dan bisa mendengar. Jadi jendela ya. Insya Allah. Oke, itu endgame-nya endgame di Stanford. Nah, endgame-nya lu sendiri tuh bagaimana, bro? Gue sih pengen jadi guru. I wanna die as a teacher. Amazing. Nggak tahu, gue sih akhir-akhir ini kayaknya udah srek banget gitu loh, bahwa gue bisa berkontribusi di situ. Oke. Syukur-syukur bisa bantu lo juga. Amin. Gila. I don't know whether I can afford you, tapi Gratis bro. wah, it's on record. Bantuan dari Pak Gita gratis. Tapi gua sekali lagi terima kasih. Thank you. Dan saya sebentar lagi akan jadi saudara sama. Nah, Dan ditunggu tanggal mainnya nanti saya umumkan. Tapi bangga banget Pak Gita, bro. A very good friend of mine who actually would be placed as probably one of the top entrepreneurs and government officials yang ever serve 10-15 tahun terakhir. Terima kasih banyak dan Thank you, bro. sukses perjalanannya ke Stanford. kalau Dan lo perlu penyebutan di airport, ya kami bisa diberdayakan Pak sebagai unsur protokol. unsur protokol. Tapi itu asli. Gue seneng banget San Francisco dan sekarang punya teman tambah di Palo Alto. Lebih banyak alasan untuk pergi ke Palo Alto. Demikian kebersamaan kita bersama Bro Gita Wirjawan. Kita berikan doa terbaik beliau dalam karir berikutnya menjadi visiting scholar di Stanford University. Thank you, Chief. Thank you, Mas Menteri.